Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasatun Tafida, salah satu anggota dari kelompok 1, ingin memberikan tutorial cara menginput data transaksi perusahaan dagang PT Arjuna Wijaya, lebih tepatnya transaksi nomor 17 sampai 25. Kita langsung saja ke cara pengerjaannya. Yang pertama adalah transaksi nomor 17, yaitu bukti penerimaan kas piutang tak tertagih, yaitu diterima dari toko Sentani sebesar 7.200.000 dengan keterangan piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2020 atas nama toko Sentani ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 6% dengan tanpa melakukan konfirmasi sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke penginputan datanya. Yang menu yang kita gunakan adalah menu Accounts, Record Journal Entry. Untuk general journalnya kita ganti menjadi nomor dokumen transaksi, yaitu BM12-4. Tanggalnya benar ya, tanggal 20 Desember 2020, dan untuk membernya yaitu pembayaran piutang yang telah dihapuskan. Kalian boleh kasih toko atau enggak ya? Oh iya, saya ingin menjelaskan bahwa pada transaksi ini terjadi pembayaran atau pelunasan kembali piutang yang sebelumnya telah dihapuskan sebesar 60%-nya. Dalam akuntansi ada 3 pencatatan pelunasan piutang tak tertagih. Yang pertama adalah pelunasan piutang yang telah dihapuskan dengan konfirmasi terlebih dahulu dengan mendebitkan account receivable pada allowance for double debt. Yang kedua adalah pelunasan secara langsung dengan jurnal cash in bank pada account receivable. Yang ketiga adalah pelunasan tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan jurnal cash in bank pada allowance for double debt. Karena PT Arjuna Wijaya itu menggunakan metode cadangan tidak langsung dan pelunasan dilakukan tanpa konfirmasi terlebih dahulu pada transaksi 17 ini, maka akun yang tepat digunakan adalah cash in bank pada allowance for double debt. Kita langsung saja lanjut ke tutorialnya. Sebesar nominalnya di dokumen transaksi yaitu 7.200.000. Dan untuk akun di sebelah kredit yaitu kita menggunakan allowance for double debt sebesar sama ya, sampai out of balance-nya 0. Terus kita CTRLR. Jika jurnalnya sudah seperti ini, kita klik OK, kemudian record. Transaksi 17 sudah selesai. Selanjutnya kita ke transaksi 18. Transaksi 18 ini kita menggunakan kas kecil, yaitu voucher kas kecil dibayarkan kepada Bapak Rudianto dengan jumlah 450.000 dengan keterangan perbaikan atap toko yang telah rusak. Menu yang akan kita gunakan yaitu banking, spend money. Untuk pay from bank-nya kita ganti menjadi petty cash. Tap. Untuk cek kue number kita isi dengan nomor dokumen transaksi yaitu V12-3. Untuk date-nya yaitu tanggal 21 Desember 2020. Untuk amount-nya itu sebesar yang ada di dokumen transaksi yaitu 450.000. Untuk card-nya tidak usah diisi. Untuk pay-nya kita isi dengan Bapak Rudianto.
Untuk memonya kita isi dengan pembayaran untuk perbaikan atap toko yang rusak. Setelah ini kita tab, akunnya kita akan menggunakan repair and maintenance expense. Pastikan out of balance-nya 0 dan tax inclusive-nya tercetak. Terus kita cat CTRL R. B3 sebesar 450.000, repair and maintenance expense sebesar 450.000 di sebelah debit. Jika jurnalnya sudah seperti ini, kita klik OK, kemudian record. Keluar. Selanjutnya kita ke transaksi 19, yaitu bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada KKP Agus Sambodo dan rekan sebesar Rp19.600.000 dengan keterangan pembayaran fees konsultan pajak dan pendamping sebesar 20 juta dan dipotong PPh pasal 23 atas jasa sebesar 2%, itu dengan jumlah Rp400.000. Di sini kita bisa lihat bahwa T. Arjuna berperan sebagai pihak yang memotong, yaitu PPh pasal 23 atas jasa sebesar 2%. Untuk menu yang kita gunakan yaitu kita menggunakan menu banking spend money. Untuk pay from account-nya kita tetap cash in bank. Untuk check number-nya kita ganti menjadi nomor dokumen transaksi yaitu 007-BKK. Tanggal 22 Desember 2020 dengan jumlah 19.600.000 karena harus sesuai dengan jumlah yang ada di dokumen transaksi. Untuk bayarnya kita isi dengan KKP DRS Agus Sambodo dan rekan. Untuk memonya kita ganti menjadi pembayaran fees konsultan pajak dan pendamping. Atau kalian bisa singkat menjadi pembayaran konsultan pajak dan untuk akunnya kita menggunakan professional fees dan tax payable. Kenapa kita menggunakan account tax payable? Karena PT Arjuna Wijaya adalah pihak pemotong dari KKP DRS Agus Sambodo dan rekan. Kita gunakan professional fees sebesar yang ada di dokumen transaksi yaitu 20 juta rupiah. Selanjutnya kita gunakan akun income tax payable sebesar 400.000. Pastikan out of balance-nya 0 ya, kemudian kita pencet CTRL plus R. Jurnalnya sudah seperti ini, kita klik OK, kita klik record. Kemudian kita akan lanjut ke transaksi nomor 20, yaitu bukti penerimaan kas yang diterima dari PT Trans Studio
dengan jumlah 9 juta rupiah dengan keterangan penerimaan pendapatan sewa gedung aula utama kantor sebesar 10 juta dan dipotong PT Trans Studio PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dengan nomor sebagai berikut. Yang akan kita gunakan yaitu banking, Reserve, Money. Dan untuk ID-nya pastikan teks inklusifnya terancentang. Kemudian ID-nya kita isi dengan nomor dokumen yaitu BM12-5. Dan kita tap, untuk tanggalnya adalah 24 Desember 2020. Untuk bayarnya tidak usah diisi, nomor reserve-nya sebesar yang ada di dokumen transaksi, itu 9 juta rupiah. Di keterangan jumlah. Untuk payment methodnya kita isi dengan cek. Untuk memonya kita isi dengan penerimaan pendapatan sewa gedung. Pokoknya kita pakai building rental revenue sebesar 10 juta ya. Kemudian kita menggunakan income tax expense karena pihak PT Arjuna Wijaya adalah sebagai pihak yang dipungut PT Trans Studio dengan PPh final. Stoknya sebesar 1 juta. Setelah itu kita CTRL plus R. Kalau jurnalnya sudah seperti ini, kita klik OK, kemudian record. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumen transaksi nomor 21, yaitu diterima dari toko Sanex seperti penerimaan kas dengan jumlah 33 juta rupiah dengan keterangan pelunasan faktur F-11/14 tertanggal 25 November 2020. Untuk menunya kita gunakan sales Reserve Payments. Untuk deposito account-nya kita tetap menggunakan cash in bank dan customer-nya kita pilih toko Sanex. Untuk amount reserve kita isi dengan sejumlah yang ada di dokumen transaksi yaitu sebesar 33 juta rupiah. Untuk payment methodnya kita isi dengan check. Untuk ID kita isi dengan BM12-6. Untuk date-nya kita isi 25 Desember 2020. Setelah kita mengisi data yang ada di atas, akan muncul faktur yang akan dilunasi oleh toko Sanex yaitu F-11/14 tertanggal 25 November 2020. Langsung klik amount applied, tab, pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita pencet CTRL plus R. Kalau jurnalnya sudah seperti ini, kita klik OK, kemudian record. Kemudian kita akan masuk ke dokumen transaksi nomor 22, yaitu bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada PT Indotex dengan jumlah sebesar 177.760.000 dengan keterangan pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 November 2020 dengan denda sebesar 1%. Kita pakai menu purchase, pay bills. Untuk pay from account-nya kita tetap cash in bank, dan supplier-nya kita pilih PT Indotex.
Sequence numbernya kita isi dengan 008 garing BKK. Tanggalnya yaitu tanggal 26 Desember 2020. Amounnya sebesar yang ada di dokumen transaksi sebesar 177.760. Langsung ke amount applied. Pastikan out of balance-nya 0. Jika out of balance-nya sudah 0, kita pencet CTRL plus R. Di sini pastikan ada 2 jurnal ya. Kalau jurnalnya sudah seperti ini, kita klik OK, kemudian record. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumen transaksi nomor 23, yaitu bukti pengeluaran kas yang dibayarkan ke kas negara via bank persepsi atau bank mandiri, yaitu dengan jumlah 15 juta rupiah dengan keterangan pembayaran PPN kurang bayar masa November 2020 dengan rincian PPN masukan atau VAT-in sebesar 63 juta rupiah dan ada PPN keluaran atau VAT-all sebesar 78 juta rupiah dengan hasil PPN kurang bayar sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk menu yang akan kita gunakan adalah menu banking, spend money. Seperti biasa, pay from account-nya kita pakai cash in bank. Untuk bayarnya kita isi menjadi kas negara via bank atau via bank, yang bisa singkat via bank buka kurung Bank Mandiri. Untuk memonya kita gunakan pembayaran PPN kurang bayar masa November. Kemudian kalian isi checkpoint numbernya sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi bagian nomor, yaitu 009 garing BKK. Untuk tanggalnya tanggal 27 Desember 2020. Untuk amount-nya sebesar 15 juta yang ada di dokumen transaksi keterangan jumlah. Untuk account-nya kita gunakan VAT-in yang ada di transaksi ya, sebesar minus 63. Kemudian ada account VAT-out. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita pencet CTRL plus N. Kalau akunnya sudah seperti ini, kalian bisa klik OK, kemudian record. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumen transaksi nomor 24, yaitu bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga 2 dengan rincian angsuran pokok sebesar 7.500.000, bunga 5.400.000, jumlah sebesar 12.900.000 dengan keterangan pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang atau loan dari Bank Mandiri ditambah dengan bunga. Untuk transaksi ini kita pakai banking, spend money. Pay from account-nya kita tetap cash in bank. Untuk pay-nya kita isi dengan Bank Mandiri Jakarta Mangga 2. Untuk memonya kita ganti menjadi pembayaran angsuran bank.
check query numbernya kita ganti menjadi 010 garing BKK. Tanggalnya tanggal 29 Desember 2020. Untuk amountnya kita isi sebesar Rp12.900.000 sebesar keterangan jumlah yang ada di dokumen transaksi. Dan untuk akunnya kita gunakan Bank Mandiri Loan sebesar 7.500.000. Kemudian ada akun interest expense. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita pencet CTRL plus R. Jika jurnal sudah seperti ini, kita klik OK, kemudian record. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi 25, yaitu bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada pemegang saham PT Sejahtera dengan jumlah Rp90 juta dengan keterangan pembayar dividen kepada pemegang saham tahun buku 2020 sebesar Rp6.000 per lembar saham dengan rincian sebagai berikut. Untuk transaksi ini kita akan menggunakan mode banking spend money. Pay from account akan tetap cash in bank, dan untuk check query numbernya kita ganti menjadi 011 garing BKK. Untuk tanggalnya tanggal 30 Desember 2020 dengan total Rp90 juta. Untuk bayarnya kita isi dengan pemegang saham PT Sejahtera. Untuk memonya kita ganti menjadi pembayaran dividen kepada pemegang saham. Untuk akunnya, karena ini dibayarkan pada saat tidak diinfokan, maka kita akan menggunakan akun dividen pada cash in bank. Dividen sebesar Rp90 juta. Pastikan out of balance-nya 0, kita CTRL plus R. Jurnalnya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik OK, kemudian record. Sekian tutorial cara menginput data transaksi perusahaan dagang PT Arjuna Wijaya, tepatnya transaksi nomor 17 sampai 25 dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.